Tapi kalau kata orang Jawa ada misalnya 12 sisa pertanyaan yang tidak terambil itu mungkin ada rasa apa kayak kecewa. Kecewa gitu. Nah, kalau saya waktu dulu kayak pernah kayak gitu jadi moderator, ya waktu jadi moderator, Prof nanti tanyainnya ini ya. Wah, saya bilang begitu gitu. ya? Iya. Dari Ya. partai? Enggak. Kita nggak pernah KPU itu 10 tahun kan hampir tidak pernah pidato di sidang umum PBB gitu misalnya. Kalau pandangan Prof? Ini kira-kira- pertanyaan bagus nih. Tapi sulit saya jawab karena masuk materi ini ya. emang ada di mana? Ada materi yang ada di dalam situ. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Klik obrolan politik yang menggelitik, yang pastinya asik. Bersama saya, Ririn Oktaviani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, mengulas kembali bagaimana serunya debat Capres yang ketiga kemarin. Capres Dan yang tentunya ketiga. hari ini sudah hadir koordinator panelis dari Koordinator panelis debat Capres yang ketiga kemarin, yakni adalah Bapak Hikmahanto Juwana. Apa kabar Prof? Baik, Mbak Riri. Sehat ya, Mas Prof, ya? Arif. Terima Iya, kasih, sehat, sehat, sehat. alhamdulillah. Surat-surat apa? Pertanyaannya, Ini daftar pertanyaan di bawah kan kemarin. pertanyaannya di bawah. Itu Udah dikasih ke KPU. Udah dibacakan dikasih ya? ke KPU dan oleh kita udah nggak ada lagi. Udah Jadi nggak ada sekarang lagi. filenya ada di KPU. oh, filenya semuanya? Semuanya. Di komputernya atau di laptopnya? Udah Pak? hilang Bukan? semua. Wih. Karena kan kita hanya kayak apa ya? Vendor Vendor. atau yang diberi tugas untuk Iya. membuat rumusan masalah. Jadi kayak ini ya, kayak Mission Impossible. Jadi setiap kali file yang ini selesai langsung hancur. Iya, itu dia. Bahkan nggak di print. Oh, nggak boleh di print ya? Banyak yang pasti yang terakhir aja yang di print, yang akan Oke. dibacakan. Oke. Tapi berbicara soal debat Capres ini, Prof. Hikmahanto kan juga sudah terlibat mulai dari tahun berapa, Prof? 2014. 2014, kemudian 2019, dan terakhir sekarang kemarin 2024. Tapi perannya juga beda-beda ya, Prof ya? Sebenarnya sih sama. Jadi di 2014 sebagai panelis, 19 juga dan 2024. Cuman di 2014 selain jadi panelis, pada waktu itu moderatornya adalah dari kita Langsung yang panelis. jadi ya? Ya. Langsung, Nah, waktu itu diserahkan ke tim ses siapa yang akan disetujui. Nah, kebetulan saya. Jadi saya moderator yang memimpin jalannya perdebatan itu, yang sekarang kan sudah digantikan sama anchor dari Iya, televisi. anchor, iya. Nah, tapi juga ada perbedaan 2014, tema saya adalah sama seperti yang tema 2024. Oh gitu. Nah, terkait dengan politik luar negeri, Oh, oke. geopolitik. Tapi di 2019 itu temanya adalah hukum. Nah, seperti Jadi itu. lebih deg-degan di sebagai panelis saja atau Moderator, plus Pak? sebagai moderator? Ya kalau yang pas jadi moderator yang deg-degan. Oh, gitu. Karena kan kita nggak Iya. profesional ya. Iya, Satu iya, kita iya. nggak profesional pada waktu itu. Tapi saya mencoba untuk mempelajari dan karena saya dapat yang giliran debat yang nomor 3, maka saya pelajari yang nomor 1 dan nomor 2 apa Oke. kekurangannya. Dan memang yang tidak bisa dihilangkan ya kalau saya lihat di 2014, 2019 dan 2024 itu adalah para pendukung yang rame gitu ya. Tapi waktu jadi moderator kemarin juga sempat melakukan aksi tenang, nggak, Prof? Kalau yang 2014 saya enggak. Karena Enggak, saya bilang sama televisi penyelenggara pada waktu itu, saya katakan saya punya masalah tuh. Karena pada waktu yang awal itu yang debat pertama di Debat pertama, 2014, moderatornya itu melihat ke audiens. Oh, oke. Ya, jadi terpengaruh. Nah, saya bilang saya nggak mau tuh kayak begitu. Jadi pada waktu itu saya melihat ke kandidat seperti yang membelakangi. membelakangi. Tapi kalau yang sekarang kan di belakangnya kandidat ada supporternya, Supporternya. di depannya juga ada supporternya. Ya. Nah, jadi waktu saya nggak, cuman di belakang saya tapi depan nggak ada. Nah, jadi saya lebih bisa konsentrasi ke depan dan waktu itu dikatakan bahwa nanti kalau ada tepuk-tepuk tangan nggak usah dengar Prof katanya, Iya. karena dari nanti di televisi nggak akan muncul, oke. pemirsa nggak akan dengar gitu, jadi kita bisa kecilkan. Jadi saya langsung fokus ke para pihak itu, jadi nggak ada saya misalnya tenang-tenang itu nggak ada. Iya. Pada Kalau waktu itu. auranya di debat Perbedaan ketiga debat-debat kemarin, ya. Oke. Iya. Hampir sama ya sebenarnya. Hampir ya. sama. Hampir sama artinya ada pendukung, lalu ada rame-rame buat yel-yel dan lain sebagainya. Ini yang kalau saya lihat, saya bandingkan misalnya ya di Amerika katakanlah Iya. gitu. Itu nggak ada. Jadi mereka tenang. Harusnya sih seperti itu ya, karena kita kan sedang tidak nonton
apa namanya pertandingan bola, Ya. tetapi ingin mendengarkan gagasan. Dan yang apa namanya yang mungkin menjadi sering kali terjadi itu distraksi itu kadang-kadang. Termasuk kita yang jadi moderator tuh kalau nggak hati-hati juga kita bisa terdistraksi dengan apa namanya para penggembira yang ada gitu ya. Tapi memang di suasana ketika debat ketiga kemarin memang panas, Prof. Panas ya, benar. Enggak juga sih, dingin. Enggak, AC soalnya di Istora. Tapi ini ya, kalau dari pengambilan pengambilan fishball, pengambilan nomor urut, kemudian pertanyaan itu banyak pertanyaan yang kemudian tidak terambil gitu. Total sebenarnya ada berapa pertanyaan, Prof? Kita total diminta untuk membuat 18 pertanyaan. Kan ada 6 tema. Ya kan, ada 6 tema, ada pertahanan, keamanan, ada masalah politik luar negeri, globalisasi, geopolitik, dan satu lagi berkaitan dengan kok saya lupa ya. Keamanan tadi? Pertahanan keamanan polurgi, terus kemudian geopolitik globalisasi. Nah, jadi dari 6 tema itu kita siapkan 3 pertanyaan. Masing-masing panelis 3 atau? Enggak. Oke. Jadi cara kerjanya begini. Pada waktu kita sudah ada di ruangan untuk membahas, sebenarnya sebelum kita sampai di ruangan, pada waktu itu saya usulkan gimana kalau misalnya di antara kita itu menyiapkan 3-4 pertanyaan. Berapa panelis itu total? Semua ada 11. 11, oke. Dari 3-4 pertanyaan itu, nanti pada waktu kita bertemu, kita masukkan dalam tema-tema itu. Jadi kita bisa lihat sebarannya sudah sesuai dengan proporsi atau tidak. Mungkin aja ada yang isunya globalisasi tapi bau-baunya ke pertahanan gitu ya, atau globalisasi bau-baunya ke geopolitik gitu. Nah, setelah dibuat seperti itu, lalu kita diskusikan. Ini masuknya kemana, masuknya kemana. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan ketika kita bahas ternyata ada, ini ada isu yang ini kayaknya belum masuk nih. Oke, kita coba putuskan. Jadi bukan usulan dari teman-teman, tapi juga ada yang teman-teman tuh mengusulkan yang sama, mirip-mirip, jadi bisa digabungkan gitu kan. Nah, jadi dari situ kemudian kita dapat 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Ya, nah saya nih sebenarnya pada awalnya Mas Arief, saya tanda kutip menolak untuk jadi panelis. Kenapa, Prof? Karena pada waktu itu gini, saya baru dihubungi tanggal 3 Januari. Jadi setiap panelis itu akan mendapat tugas itu justru dekat-dekat hari gitu ya, Prof, untuk kemudian ditentukan. Kayak waktu mau upacara ini ya, Agustusan ya. baru ditunjuk pas hari H komandannya. Militer juga. Jadi tanggal 3 Januari, sementara tanggal 2 Januari itu kan banyak media sudah bertanya sama saya, kira-kira materi debat seperti apa. Bahkan sebelum itu saya juga buat rilis lah gitu ya, kira-kira nanti materi debatnya nanti yang masalah geopolitik, hubungan internasional itu apa. Karena kan memang boleh dibilang bidang saya gitu kan. Jadi pada waktu itu saya juga berpikir, udahlah saya mungkin nggak dipakai lagi, orang masa terus-terusan gitu ya, 2014, 19 sama 2024. Nah, ternyata tanggal 3 Januari itu saya dikontak. Masih dipercaya ya, Prof? Masih dipercaya. Nah, lalu saya sampaikan bahwa saya nggak enak nih, nanti takutnya saya bilang membocorkan pertanyaan karena sudah sampaikan. Tapi waktu itu oleh tenaga ahlinya dari KPU. Lalu saya sampaikan gitu, baik nanti disampaikan. Lalu kemudian pimpinan KPU kontak saya, Pak Ketua lah yang menyampaikan. Prof, mohon kesediaannya. Saya katakan, Pak, saya ada masalah nih, saya bilang begini-begini. Nah, Pak Ketua mengatakan bahwa, Prof, yang kemarin itu kan pandangan pribadi. Kalau yang sekarang, ini kan harusnya pandangan panelis. Jadi di sini sebenarnya yang kita buat rumusan masalah itu bukan rumusan masalah masing-masing pribadi. Jadi kita mengolah benar gitu ya. Memang awalnya dari pribadi gitu, tapi kemudian dimasukkan lalu dirumuskan sedemikian rupa sehingga nanti bisa dimunculkan pertanyaan. Nah, jadi akhirnya saya terimalah dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU tanggal 3, lalu kita mulai masuk tanggal 5 Januari. Masuk ke hotel, lalu kemudian full bekerja itu tanggal 6 Januari. Sampai katakanlah ya tanggal 6 Januari itu kita merumuskan
pertanyaan-pertanyaan. Karena pas tanggal 7 Januari kita ketemu sama moderator untuk memastikan bahwa pertanyaan itu sesuai dengan jeda waktunya dan pertanyaan itu memang mudah untuk dicerna oleh para calon presiden. Kita nggak mau kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu sulit. Apalagi kita tidak mau kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak dipahami oleh masyarakat. Karena kan ini sebenarnya tujuannya kepada masyarakat, gitu ya. Ini kan bukan kayak dosen menguji mahasiswa, ya kan? Kuliah, Iya. Iya. Jadi tanggal 4, ya kan tanggal 4 oleh KPU, kemudian tanggal 3 oleh KPU, tanggal 5 kita rapat masuk hotel, rapat dengan KPU, kita teken fakta integritas, kemudian di situ mulai saya munculkan gimana kalau misalnya kita semua membuat 4 pertanyaan nanti yang di-compile ya, terus kemudian masukkan dalam tema. Nah, gara-gara itu terus kemudian teman-teman bilang, Pak Ketua gitu kan, wah jadi koordinator. Sebenarnya nggak ada penunjukan secara resmi, gitu, itu diantara teman-teman aja. Gitu. Udah bilang Pak Ketua. Jadi dijaga ketat gitu juga, Prof? Ya, nggak boleh keluar. Oh iya, selama itu bisa pulang ke rumah gitu nggak, Prof? Hah? Atau ketika tanggal 6 menuju tanggal 7 karena daftar pertanyaan pulang ke rumah. Oh, boleh. Pulang ke rumah, ada yang pulang ke rumah, ada yang dia di hotel. Oh, kirain di karantina gitu, Bro. Iya, gitu, enggak di karantina. Gitu, enggak ya? Meskipun juga ada isu-isu liar gitu ya, seolah-olah misalnya saya dianggap wah Bapak pergi ke rumahnya si ini ya Pak ya. Waduh, saya bilang nih gimana ceritanya, saya bilang kan. Biasa lah ya, media sosial itu banyak yang cerita. Kita terus terang, saya yang senang adalah dari sebelah sini kita semua kita berupaya menjaga integritas kita, ya kan? Karena ini kan tugas dari negara lewat KPU kepada kita. Jadi kita melaksanakan ini dengan bertanggung jawab lah. Kemarin yang ditarik jumlah pertanyaannya ada berapa ya? Ingat nggak? Ada 9 berarti. Sebenarnya ada 6 pertanyaan. Oh, 6 pertanyaan. Kalau saya nggak salah 6 ya, 6 pertanyaan. Nah, berarti karena 6 pertanyaan itu sesuai dengan tema. Iya. Jadi masih ada sekitar 12 yang tidak ditanyakan. Nah, misalnya di dalam pembahasan kita bilang bahwa harus cari sesuai yang ada di dalam masyarakat, ya. Dan kemudian harus cari yang memang kontroversial, gitu kan? Karena kan kita mau melihat kontras, ya, jawaban. Sehingga masyarakat ketika nanti dia melihat jawaban itu, mereka akan memilih berdasarkan informasi. Jadi kita mau menjadikan masyarakat kita informed voters lah. Ya, jadi voters gitu yang terinformasikan. Terinformasi dengan. Ya, kalau misalnya tidak ada debat kan mereka masing-masing gitu kan, nggak langsung disandingkan lah gitu ya, nggak ada compare and contrastnya. Tapi kalau misalnya yang kemarin itu idenya adalah disandingkan sehingga orang tahu kayak begini. Ya, ambil contoh misalnya kalau di Amerika ditanya aborsi setuju nggak gitu kan? Kalau Partai Demokrat bilang ya setuju. Karena apa? Yang mau dibela adalah wanita-wanita yang akan melakukan aborsi, jangan sampai mereka ke tempat yang ilegal kemudian mengancam nyawanya. Tapi kalau Partai Republik kan mengatakan enggak, ini kan masih berkaitan dengan agama, itu karena dekat dengan agama, bahwa janin itu walaupun belum manusia tetapi kan sudah kehidupan. Jadi harus diselamatkan. Jadi perdebatan yang seperti itu yang sebenarnya ingin kita lihat akan muncul. Sehingga nanti pemilih itu akan secara sadar, oh ya saya milih si X katakanlah karena nanti X ketika jadi, kalau misalnya beliau jadi, akan menjalankan kebijakannya sesuai dengan yang diusung itu. Sesuai dengan visi misi dan juga penjabaran dari capres tersebut ya, Bro. Tapi kalau kata orang Jawa ada misalnya 12 sisa pertanyaan yang tidak terambil itu mungkin ada rasa kayak kecewa. Gitu. Itu sebenarnya gini, banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Saya ambil contoh misalnya ya, kaitan dengan isu di Gaza, isu Rohingya. Itu sebenarnya masuk. Itu ada. Masuk ya. Ya, tapi memang tidak terambil, ya kan? Tidak terambil sehingga ya tidak ada pembahasannya, gitu ya. Jadi tidak ada juga
bagaimana visi beliau-beliau terhadap masalah ini begitu ya. Iya. Tapi dari panelis sendiri setelah kemudian kan kalau sesi segmennya kan segmen dari pertanyaan panelis dulu, kemudian baru berlanjut ke saling tanya jawab antara capres gitu. Ada keinginan mungkin harapan yang mungkin tidak terbahas di pertanyaan bisa kemudian disalurkan dalam Dan itu ada. segmen. Dan itu ada. Jadi memang ada pertanyaan yang kita sudah siapkan tidak terambil, Ternyata tapi muncul kemudian muncul di- di, Di pas perdebatan iya. antar beliau-beliau Kandidat, itu. ya. Iya. Jadi ya memang seperti itu karena memang kan ini sesuatu yang kita harus buat yang dekat dengan masyarakat karena at the end of the day tujuannya itu adalah masyarakat gitu, Iya. masyarakat pemilih. Iya. Gitu. Kalau topik yang kemarin boleh dikatakan luput jadi perhatian dari para capres itu apa? Padahal itu Menurut- krusial, Prof. Krusial. Luput perhatian Iya, lah benar. kemudian. Ya banyak juga sih kan Iya. saya katakan soal Gaza kan gitu ya, Gaza, perang Gaza. Lalu kemudian soal Rohingya, ya kan sekarang ini kan masyarakat sedang rame. Iya. Itu kalau misalnya apa namanya Terambil gitu ya, pertanyaan terambil, terambil wah gitu. itu kan bisa terlihat apakah misalnya lebih mementingkan isu Keberpihakan. kemanusiaannya atau kepentingan nasionalnya, Iya. ya seperti itu. Jadi kontrasnya bisa terlihat. Hmm. Oke, tapi kalau kita berbicara berkaitan soal pemimpin ke depan nih, apa yang akan dihadapi dengan tantangan-tantangan globalisasi ke depan sih, Prof? Ya, yang pasti sekarang kan dunia sedang tidak baik-baik, ya kan? Iya. Kalau kita amati dari isu-isu yang terungkap itu sebenarnya memang dan kita lihat kondisi nyata dunia sedang tidak baik-baik. Jadi siapapun yang akan menjadi presiden, tantangannya adalah bagaimana Indonesia ini bisa menjalankan berbagai kebijakan ya di dalam suasana yang dunia sedang tidak baik-baik. Kira-kira seperti itu. Kalau di apa ya? Mungkin Prof Hikmahanto juga punya catatan lah, mungkin di sisa akhir tahun Presiden Jokowi, sisa periode Presiden Jokowi gitu. Apa saja sih juga yang pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang masih harus diselesaikan oleh Presiden dan kabinetnya, terutama yang terkait dengan pertahanan, kemudian terkait dengan diplomasi luar negeri semacam itu. Ya, masih menurut saya sih banyak ya yang Iya. yang apa namanya sebenarnya sudah banyak yang sudah diselesaikan, tetapi masih juga ada hal-hal yang tersisa dan bisa dioptimalkan dalam masa sisa jabatan Bapak Presiden. Dan kemudian juga bagaimana nanti Presiden berikutnya melihat apa yang sudah dijalankan itu seperti apa ya. Satu hal yang penting yang kita perlu pahami kalau kita bicara tentang geopolitik, hubungan internasional, kepentingan kita satu, yaitu Indonesia. Jadi harusnya kita sepakat nih sama, gitu kan. Kalau misalnya isu dalam negeri kadang-kadang bisa pecahnya itu sangat terlihat ya kontrasnya. Tapi kalau keluar negeri kan lawan kita, musuh kita sebenarnya dunia, gitu kan. Nggak hanya lawan lah, gitu, teman kita dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi siapapun melihat apa yang terjadi. Misalnya perang di Ukraina kan masih berlangsung, Gaza masih berlangsung. Ini akan memicu krisis, gitu kan. Nah, krisis ini tentu akan nantinya akan ada dampak. Masalahnya kapan dampak ini akan terjadi ke Indonesia? Nah, ini yang kita belum bisa pastikan. Apakah dalam waktu dekat ini atau misalnya dalam waktu yang lama? Ya. Tapi ini akan terjadi. Bahkan kalau kita lihat di Israel kan kita udah tahu. Netanyahu bilang menang itu kalau 3 hal tercapai. Pertama, Sandera dibebaskan. Kedua, petinggi-petinggi Hamas yang melancarkan serangan ke Israel itu ditangkap atau misalnya terbunuh. Dan yang ketiga adalah elemen-elemen Hamas yang ada di Gaza itu hilang, gitu kan. Jadi Israel tenang. Tapi sebagian besar dari orang-orang Israel, politisi, mengatakan bahwa apa yang dilakukan justru sebenarnya membuat Israel tidak aman. Karena banyak nanti orang-orang yang justru ingin melakukan tindakan yang tidak setuju dengan pemerintahan Netanyahu, menyerang ke warga negaranya. Nah, hal-hal yang ini seperti ini kan perlu juga kita cermati, ya kita di Indonesia. Untungnya kita nggak punya kedutaan besar Israel di Indonesia ya. Kalau misalnya kayak di Cina tuh kan ada diplomatnya yang tiba-tiba diserang, dan itu bukan oleh orang setempat, warga setempat, tapi oleh orang asing. Belum juga pemilu beberapa negara 2024 kan juga ada 2024 beberapa pemilu negaranya besar-besar lagi, Amerika. Betul. November 2024. Taiwan juga sangat mungkin juga bergejolak juga ya terkait itu. Mungkin juga
Dari pemilu ya, dari 2 pemilu itu itu kan negara yang cukup besar gitu ya Prof. Yang apakah nanti kemudian juga akan berpengaruh juga kepada sikap pemimpin Indonesia ke depan, atau mungkin juga berpengaruh pada Pilpres 2024 yang sedang berlangsung di Indonesia? Ya pasti akan ada dampaknya ya, dan yang pasti gini, kalau ada pemilu ganti presiden mungkin ganti kebijakan. Ya di Rusia juga kan sedang ada pemilu juga nih, Presiden Putin ikut masuk kan. Jadi misalnya waktu saya ditanya prediksi saya bagaimana nih perang di Ukraina ini akan berhenti, saya bilang skenario pertama adalah salah satu pihak ada yang menang, ya kan? Apakah itu Rusia ataupun Ukraina, ya, salah satu pihak. Kalau udah ada yang menang maka selesai perang. Yang kedua, adanya pergantian pimpinan. Karena harapannya ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ya. Nah, tinggal pergantian pimpinan itu apakah melalui proses yang konstitusional atau secara inkonstitusional. Mungkin ada pemberontak yang dibiayai dan lain sebagainya, intelijen yang bermain gitu ya. Yang ketiga adalah ya kalau ada perang nuklir, selesai juga dunia, perang juga selesai, dunia ini selesai. Tapi yang terakhir itu kan kalau ada pihak ketiga yang ingin mendamaikan, ya, menyelamatkan muka dari mereka yang sedang berperang. Nah, jadi kalau misalnya terjadi pemilu-pemilu itu, harapan kita ada perubahan. Tapi juga perlu diingat, saya masih ingat ya pada waktu Donald Trump kalah dari Joe Biden, kemudian Joe Biden menjadi presiden. Pada waktu itu kan terkait dengan Cina gitu ya, itu kan di bawah Donald Trump agak keras gitu. Ternyata apa? Pada waktu Joe Biden tetap keras ya. Ini partai Demokrat yang biasanya dia nggak keras kayak begitu, lebih mementingkan negosiasi dan sebagainya. Bahkan perwakilan dari Taiwan, TETO di Amerika Serikat itu diundang untuk menghadiri ininya Presiden Joe Biden, inaugurasinya. Itu yang membuat Cina marah. Nah, akhirnya apa? Kita tahu sekarang kan Cina tuh hubungannya sama Amerika Serikat masih tegang terus. Masih panas ya. Jadi pasti ada pengaruhnya, tapi itulah yang kita harus cermati. Gitu ya. Demikian juga dari luar negeri juga akan mencermati kita. Maka di dalam debat kemarin KPU mengundang perwakilan dari kedutaan besar. Oh gitu. Dan ada antusiasme. Iya, ada antusiasme. Bahkan kalau saya tidak salah itu duta besar Inggris ikut hadir. Ya, jadi ada antusiasme, mereka ingin mendengarkan, karena sekali lagi ya, apapun yang disampaikan di situ itu bukan cerita tentang siapa yang unggul, siapa yang hebat dan sebagainya. Bukan. Yang dilihat itu adalah kira-kira kebijakannya nanti seperti apa. Ya memang kalau misalnya perwakilan negara itu negara sahabat kan nggak bisa menentukan karena intervensi dong nanti. Tapi kan rakyat. Tapi mereka sudah terinformasikan paling tidak. Oh ini loh visi dari si X kalau misalnya dia akan nanti jadi presiden. Panelis itu memang tidak boleh menilai ini ya. Kita mau tanya tema yang kemarin dibahas di debat. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya 2014 selesai jadi moderator langsung dikerubungi. Gimana Prof? Siapa yang menang? Di doorstop kayak gitu. Saya bilang saya nggak bisa jawab gitu kan. Saya nggak bisa jawab karena apa? Menjaga netralitas. Karena ini bukan seperti dosen memberikan soal ke mahasiswa, lalu kemudian dosen lah yang menilai kan gitu kalau itu kan. Ini bukan, ini kita membuat pertanyaan, kita serahkan ke KPU, karena KPU punya keterbatasan lah di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ini, maka dia undang pakar-pakar untuk kemudian KPU lah yang punya hak atas soal-soal ini untuk disampaikan ke para kandidat. Nah, kemudian disampaikan bahasan mereka. Yang berhak menilai adalah rakyat pemilih, karena mereka yang nanti menjadi informed voters itu tadi. Jadi mereka tahu, dan yang dicari kan sebenarnya yang swinger voters atau undecided voters. Jadi para pemilih yang seperti itulah yang mengambang, yang masih perlu untuk diyakinkan kan gitu kan. Kalau yang udah pendukung udahlah, sudah jelas itu. Nah jadi kita nggak melakukan penilaian. Itu 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, dan di 2024 juga seperti itu. Meskipun kami yang di panelis ini dapat serangan bertubi-tubi dari teman-teman wartawan. Ya, gimana Bro? Gimana ini? Semua teman-teman. Habis debat itu langsung telepon nggak pernah berhenti. Iya, teman-teman kayak begitu. Tapi saya untungnya ada alasan. Kebetulan saya harus pergi ke
si langit. Nah, jadi saya bilang, wah mohon maaf. Tapi kalau capres-cawapresnya boleh memberikan penilaian ya, Prof? Kemarin capres-cawapresnya boleh saling memberikan penilaian. Ya, itu ya silakan gitu ya. Tapi kalau panelisnya nanti. Panelisnya kita mencoba untuk menjaga netralitas kita dan menjaga kenyamanan dari para calon presiden. Dan kita harus sadar diri bahwa ini kan sebenarnya bukan pertanyaan kita lagi. Ini pertanyaan yang sudah kita serahkan kepada KPU dan ini menjadi hak eksklusif dari KPU. Maka tadi semua yang ada catatan yang sebagainya harus dimusnahkan. Rumusan-rumusan gitu juga harus dimusnahkan ya, Prof? Betul. Dan kita nggak ada yang mengklaim bahwa itu pertanyaan, saya. Karena sudah dikolaborasikan. Karena sudah dikolaborasikan. Kita sudah sepakat bahwa apapun yang kita hasilkan ini adalah hasil dari kolektif kolegial bersama. Gitu. Kan kalau biasanya wah ini bisa jadi dokumen, nanti bisa jadi buku. Mungkin suatu hari nanti bisa. 10 tahun atau 20 tahun juga lah. Iya. Tapi yang menarik ini Mas Hari. Gimana Pak? Bagaimana kita merumuskan masalah? Karena kan KPU mengatakan bahwa ada waktu yang ditentukan, nggak boleh lebih dari 20 detik. Sementara kita juga nggak bisa nih, kalau saya nulis itu kan ada kayak semacam pendahuluan, terus kemudian nanti pembahasan, terus kemudian pertanyaannya gitu kan. Itu kan nggak bisa kalau misalnya panjang-panjang. Jadi bagaimana kita bisa menangkap apa yang ingin didengar oleh rakyat, katakanlah begitu, rakyat pemilih, lalu kita merumuskannya secara singkat, lalu ada kontroversinya misalnya, terus kemudian ada pertanyaannya. Sehingga kalau ada kontroversinya itu supaya masyarakat tahu kontrasnya seperti apa. Tapi ada pertanyaan yang memang dibuat sehingga menjawab mungkin akan sifatnya normatif. Tapi karena memang kebutuhan untuk menjawab secara normatif itu penting. Juga penting ya. Jadi itu tantangan pada waktu di awal-awal, maka waktu merumuskan masalah yang nomor 1, itu panjang perdebatannya. Tapi setelah teman-teman sudah punya visi yang sama, ada kesamaan dalam kita merumuskan gitu ya, setelah itu sih mudah, jadi lebih cepat lah. Berarti murni semua pertanyaan itu kemarin, ini balik lagi ke awal ya, semua pertanyaan itu dari 11 panelis itu, murni semuanya dari panelis, tidak ada unsur-unsur lain ya? Nggak ada unsur-unsur lain, nggak ada. Unsur-unsur lain itu maksudnya gimana? Ya maksudnya kan ada yang kemarin gosipnya, wah ini KPU ikut berpengaruh. Oh enggak, KPU enggak. Beliau mengatakan kita full, silahkan, kita nggak akan intervensi. Ya. Cuman kalau KPU hanya mengatakan bahwa ini harus 20 detik, pertanyaannya harus jelas dan lain sebagainya, dan kemudian kita simulasikan nanti sama moderator, itu disampaikan oleh KPU. Tapi terkait dengan substansi diserahkan kepada kita semua. Iya. Itu clear ya, jadi. Itu clear. Ya kan kalau yang di luar-luar kan, wah ini pasti bocor gini. Iya. Menguntungkan. Nah, kalau saya waktu dulu pernah kayak gitu, jadi moderator. Ya waktu jadi moderator, Prof nanti tanyainnya ini ya. Wah, saya bilang gitu. Iya. Dari partai? Prof ingin tanya. Ada dari capres? Nggak ada. Saya bilang nih ampun gitu. Prof ingin tanya, Prof. Berkaitan soal komposisi pertanyaan tadi kan, Prof. Bagaimana kemudian panelis merumuskan sehingga pertanyaan yang muncul atau kemudian nanti juga akan menerka jawaban dari para capres-capres ini tidak akan bermuara ke satu tema saja gitu, Prof. Kalau mungkin yang kemarin ada beberapa tema yang kemudian terlalu banyak digalinya, sementara tema-tema yang lainnya sedikit untuk kemudian dilakukan pembahasan. Nah ini gimana, Prof? Ya, itu yang kita simulasikan. Kita simulasikan dengan pertanyaan ini, misalnya kira-kira jawabannya kayak gimana. Dan ini kan jawaban yang open-ended gitu ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya ya. Jadi di antara kita coba simulasikan, kira-kira jawaban dari ini gimana. Nah, kalau misalnya semuanya akan sama, oke, kita harus tinggalkan nih pertanyaan kayak begini nih. Kita ingin yang lebih kontroversial gitu ya, supaya kita tahu posisinya ada di mana. Nah, terus kemudian juga kita simulasikan kira-kira rakyat paham nggak nih kalau pertanyaan kayak begini. Jangan sampai kita memunculkan suatu pertanyaan yang sebenarnya rakyat nggak paham dan bukan sesuatu yang sangat dekat dengan rakyat pemilih gitu. Nah itu juga kita simulasikan. Jadi ada simulasi di antara kita bilang oh ini kayak gini. Nah, nanti ada disitulah di antara kita muncul pembahasan atau perdebatan. Oh, oke. Prof juga pertanyaan-pertanyaan tersebut juga ada disinkronisasikan dengan mungkin visi misi dari ketiga capres gitu? Iya, jadi ada. Jadi sebagian teman-teman kita minta untuk
coba ya kita lihat visi misi yang ada, lalu ada nggak yang Jadi yang bedah masalah tadi juga termasuk Betul. dari pembedahan visi misi dari ketiga betul, cawapres. yang ada kontroversinya. Nah, gimana nanti kita rumuskan pertanyaan itu? Karena kita juga nggak boleh lepas juga dari visi misi, Iya. di samping apa yang ingin didengar oleh publik gitu ya. Iya. Karena yang di visi misi ini kan yang sebenarnya juga harus muncul, Iya. ya kan? Walaupun kalau misalnya di dalam proses itu di awal itu kan para capres diminta untuk menyampaikan visi misi mereka. Nah, itu sudah disampaikan di situ. Tapi kan saya katakan perlu digali lebih dalam lagi. Nah, digali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti itu. Kalau capres ke depan kira-kira, capres ke depan, Capres ke depan udah di depan capres mata, ke depan kira-kira 2024. siapa, Prof? Ini bahaya nih. Untung nggak kejebak. Tapi gini, saya juga tertarik gini. Saya mengamati dalam hal diplomasi presiden dalam 10 tahun. Presiden itu kan dalam berbagai forum internasional mungkin sangat jarang tampil. Yang paling gampang itu yang selalu dikritik oleh masyarakat, presiden tidak pernah muncul di PBB misalnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Prof. Hikmahanto sendiri, kehadiran kepala negara dalam setiap forum-forum internasional itu seperti apa? Di luar forum-forum seperti APEC, forum-forum KTT, ASEAN semacam itu ya. Tapi kadang, wah presiden kita nggak pernah tampil itu 10 tahun kan hampir tidak pernah pidato di sidang umum PBB gitu misalnya. Kalau pandangan Prof? Ini pertanyaan bagus nih. Tapi sulit saya jawab karena masuk materi ini ya. Emang ada di materi? Ada materi yang ada di dalam situ. Jadi skip ya, Bro. Bukan dari pertanyaan kita, tapi ada materi yang membahas masalah iya. ini ya. Oh, ada. Tapi nggak ngambil mungkin. Hah? Nggak Enggak, sudah disampaikan, diucap kan gitu. Dan kalau saya bahas ini kan berarti penilaian kan. Pinter juga nih Mas Arif ini ya, Meskipun goyangnya sudah gitu. dibelok-belokkan ya. Tapi kalau dari kalau saya bicara lebih catatan dari 10 tahun Pak Jokowi semacam itu. Apa sih yang kemudian yang bisa dilihat oleh Prof. Hikmahanto terkait dengan diplomasi Presiden Jokowi selama 10 tahun ini, bagaimana catatannya? Ya itu yang saya misalnya ya 2014 waktu saya jadi moderator pada waktu itu. Kalau ini saya boleh menilai kan? Ya kan udah ada presidennya. Iya. Memang pada waktu itu kan kalau isu internasional ini apakah isu itu kita akan fokus gitu ya atau kita mau lebih mementingkan isu-isu yang dalam negeri. Tapi tidak juga meninggalkan isu-isu internasional. Kalau saya lihat pada waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo mungkin lebih ingin engagement yang lebih banyak ke dunia internasional. 2014 ya ini? 2014. Ada catatannya, Iya. 2014. Tapi kalau Pak Jokowi ketika itu lebih ingin fokus ke dalam negeri. Ya, meskipun isu-isu luar negeri tentu juga harus ditangani. Ya. Misalnya terkait dengan perlindungan warga negara di luar negeri dan lain sebagainya. Dan itu kan kelihatan terimplementasikan. Jadi ketika Pak Jokowi jadi presiden, yang disampaikan oleh Ibu Menlu adalah kehadiran negara di luar negeri bagi masyarakat kita yang sedang kesulitan, kira-kira seperti itu. Dan itu terlihat sampai kemarin Ibu Menlu menyampaikan. Lalu juga engagement yang sifatnya konkret gitu ya. Karena ada juga yang kita nggak usah konkret tapi multilateralisme itu penting gitu ya. Nah itu Pak Jokowi kan nggak kesana arahnya. Nah jadi kita bisa lihat di situ. Nah sebenarnya hal yang seperti ini ke depannya dalam debat-debat itu akan terlihat di Indonesia. Ya, jadi bahkan kalau teman-teman nih yang di panelis bilang gimana ya kalau kita usulkan ya bahwa pertanyaan itu udahlah nggak usah pakai ditutup di ini, ya udah dibuka aja. Ya mungkin dibuka misalnya 2 hari sebelum hari H gitu kan, supaya semua sudah menyiapkan dan yang penting itu bukan bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, standpointnya terhadap suatu isu, ya kan? Saya ini kan lawyer nih. Kalau untuk lawyer satu fakta itu bisa dilihat dari 2 perspektif yang berbeda, ya kan? Maju tak gentar membela yang
Tenang, Bukan. kita yang bayar. Yang memberi surat kuasa, ya kan? Yang memberi surat Bayar, kuasa, ya. yang memberi surat kuasa yang bayar, kan Iya, gitu ya, iya, udah iya. gitu kan. Iya. Tetapi kita tahu nih standpointnya di mana. Iya. Nah, sebagai hakimnya itu rakyat sebagai pemilih. Jadi kalau misalnya kita tutup-tutupi apa pertanyaan ya, kita buat secret dan lain sebagainya. Yang saya khawatirkan mereka nggak mempersiapkan. Standpoint saya itu seperti ini. Saya mau kayak gimana, gitu kan? Nah, mungkin sekarang sudah saatnya ya sudah dimunculkan, gitu ya. Ini isu-isunya dirumuskan, lalu kemudian diperdebatkan. Ya, bahkan kalau bisa nanti para panelisnya ini yang bertanya. Iya. Nah, jadi bukan moderatornya. Moderator memang harus yang atur waktu dan lain sebagainya. Tapi panelisnya akan bertanya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada kesempatan untuk di follow up gitu ya. Oleh misalnya panelisnya gitu. Tapi juga harus ada waktunya. Tapi menarik nggak, Prof, kalau ke depan gitu ada penambahan segmen yang kemudian melibatkan rakyat untuk kemudian bertanya langsung kepada capresnya gitu, atau mungkin itu Ya, nanti akan... bisa juga sih kalau misalnya ingin dilakukan seperti itu. Biasanya kayak istilahnya apa ya? Tahun itu ya? Apa namanya? Town hall. Ya, kayak diskusi town hall gitu ya. Korporasi-korporasi itu biasanya semacam itu. Ini duduk misalnya di antara para mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada pekerja gitu ya, duduk terus kemudian mereka bertanya gitu kan, yang lebih rileks gitu ya. Bisa aja dibuat seperti itu. Jadi nggak harus kemudian formatnya tuh kayak baku harus begini. Memang yang jadi masalah itu adalah memberikan keadilan untuk masing-masing pihak bisa berinteraksi dan menyampaikan visi misinya. Lalu kemudian juga jangan sampai misalnya mendominasi gitu ya, terus motong-motong dan lain sebagainya. Itu yang jadi tantangan kalau misalnya mau dibuat kayak gitu. Dan saya berharap suatu ketika nanti bisalah di kampus gitu ya, misalnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Harus disebut itu. Sama gini, saya membayangkan ya kalau misalnya kita bikin town hall gitu ya, town hall capres cawapres gitu kan. Ada ibu rumah tangga sambil bawa apa itu alat-alat rumah tangga nanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang alutsista? Tapi bawanya apa namanya panci gitu, kan menarik gitu. Iya, ya model-model kayak begitulah ya. Saya justru mohon maaf sekali nih ya, justru tidak rekomendasikan para pendukung. Karena kalau para pendukung kan sudah segmented. Mereka kecenderungan kalau disuruh tanya nanti jatuhin lawan gitu kan. Enggak, ini yang kita bilang bahwa ini orang common people yang mereka datang, mereka ingin bertanya, kan? Dari masyarakat yang memang mungkin dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum ya, betul. Masyarakat, NGO. Kami yang jadi panelis ini kan sebenarnya mau juga mewakili masyarakat. Ya, makanya kita membuat rumusan itu berdasarkan apa yang berkembang di masyarakat. Gitu. Ya, semoga KPU mendengar masukan dari panelis yang sudah bertahun-tahun ikut. Sudah 3 debat capres cawapres terlibat sebagai panelis. Ada beberapa teman yang terlibat 2 gitu kan. Ada yang baru pertama kali, ya kan. Tapi saya udah veteran nih, udah 3 kali. Jadi sharing pengalaman. Sharing pengalaman, tapi artinya apa? Pangkatnya nggak naik-naik. Semoga habis ini naik, Prof. Amin. Di tahun 2029 mungkin akan ada kejutan dari Prof. Jadi kapan? Kita akan nantikan juga kejutan-kejutan dari Prof dan juga mungkin besok kita akan mengundang Prof lagi dalam pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan soal masih berkaitan soal capres dan juga geopolitik, gitu capres cawapres, mungkin setelah nanti pemilu, setelah pemilu mungkin baru Prof Hikmahanto akan banyak bicara. Kemarin itu sebenarnya ini capres yang ini tuh sebenarnya kemarin langsung gitu. Tapi Prof, closing statement nih berkaitan soal tema-tema debat berkaitan soal internasional dan geopolitik yang sudah dirumuskan ini, harapan Prof Hik selaku ketua panelis ini, visi misi dari ketiga capres berkaitan soal tema debat ketiga ini seperti apa, Prof? Ya, saya nggak akan menilai visi misinya. Oh iya, lupa lagi. Pertanyaan yang di-skip. Iya, nggak apa-apa. Tapi 3 hal yang penting ya, kalau menurut saya ya. Pertama adalah isu ini tetap harus ada di setiap perdebatan capres. Baik sekarang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Harus ada. Kenapa? Karena kita Indonesia sudah dalam posisi middle power. Middle power yang sangat signifikan perannya. Dan sangat diharapkan oleh masyarakat internasional. Jadi isu seperti ini harus ada sehingga kita bisa melihat gitu ya, rakyat nih bisa melihat kira-kira siapapun yang jadi presiden akan dibawa kemana gitu kan.
Jadi itu penting nomor satu. Yang kedua adalah mungkin penting juga adalah bagaimana kalau misalnya ada sistem kayak panelis ini, kita bisa menyerap apa yang menjadi concern dari rakyat, publik ya, publik. Untuk kemudian kita kita olah, kita artikulasikan dengan baik sehingga nanti capres atau cawapres itu bisa menjawab dengan lugas. Posisi saya seperti ini, ya kan? Kalau ada kontroversinya, ya silakan alasannya kenapa, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, saya pikir gitu ya, itu tadi kalau misalnya mereka sudah siap ya dengan pandangan mereka, tinggal ya dibuka saja, ya. nggak usah ditutup dirahasiakan, kayak apa cerdas cermat gitu, kayak gitu kan. Karena banyak juga yang mengkritik bahwa ini kok modelnya kayak cerdas cermat gitu ya. Jadi kan bayangkan capres itu ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mereka harus menyiapkan dan mereka nggak tahu apa yang harus ini kan, range-nya tuh wah bisa luas panjangnya ya. luas sekali gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya nanti masuk yang debat capres yang isunya harus dibagi-bagi tapi nggak berkaitan sama sekali kan gitu kan, itu kan juga sulit itu. Jadi supaya mereka lebih terkonsentrasi, terfokus dan membicarakan isu yang katakanlah mereka kuasai, terus kemudian tapi berbeda pandangan, itu akan lebih bagus. Saya kira menarik itu usulannya yang terkait daftar pertanyaannya setelah dirumuskan kemudian dibuka, keterlibatan rakyat tadi juga. Keterlibatan rakyat juga. Saya kemarin waktu kan salah satu anggota panelis. Mau nitip pertanyaannya. Iya, tapi dia karena saya kenal salah satu panelis, Dr. Made Andi, UGM, ya kan. Dia aktivis media sosial, konten kreator. Iya, konten kreator. Jadi dia waktu setelah ditunjuk jadi panelis itu, dia bikin di kontennya di media sosial, siapa yang masyarakat silakan siapa yang mau menitip pertanyaan ke saya untuk disampaikan. Gitu. Nitip pertanyaan. Silakan. Mau apa yang disampaikan untuk capres. Benar. Dan itu saya dukung, itu emang betul. Karena kan kita mau mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Nah, nanti tinggal di sidang panel ini yang menentukan seperti apa pertanyaannya, apakah ini relevan atau enggak dan lain sebagainya. Kalaupun tidak bisa berubah di debat keempat atau debat kelima, mungkin di pemilu-pemilu selanjutnya apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmawanto ini bisa direalisasikan. Mudah-mudahan. Baik, Prof. Terima kasih banyak banyak atas cerita-cerita berkaitan soal panelis. Karena kita di-skip untuk memberikan pertanyaan penilaian. Ternyata kita nggak boleh memberikan penilaian. Kan kemarin ada yang ngasih nilai 5, nilai 11. Terus habis saya udah gini aja. Selatan Gitu. Nggak boleh nengok kanan cuma gini aja. Dicari siapa nih yang nilainya 5 nih, siapa yang nilainya 11. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan juga akan kembali juga di episode Ngeklik berikutnya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Ini ngeklik tandanya gimana nih sekarang nih? Oh iya.